Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para mahasiswa dari Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu yang pada hari ini untuk sebagai tugas ya Pak Budi ya, sebagai tugas observasinya di SD Negeri 20 Muara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita masih diberinya nikmat kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 20 Muara Enim ini. Salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Seperti saya katakan di awal tadi Bapak Ibu, bahwasanya di depan kita ini ada mahasiswa dari Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu. Ini mahasiswa ini Bapak Ibu, walaupun tidak aku tidak doan lagi dan Pak Budi kan sering kesini. Jadi mereka akan mewawancara kita, pengen tahu apa yang ada di SD Negeri 20 Muara ini berkenaan dengan teknologi kinerja guru di SD Negeri 20 Muara ini. Nanti mungkin akan ada beberapa orang guru yang akan diwawancara oleh rekan-rekan mahasiswa kita ini, juga nanti kepala sekolah akan juga diwawancara, dan juga akan mewawancara ketua komunitas belajar kita yaitu Pak Iman Hidayat. Mereka pengen tahu komunitas belajar kita itu apa sih, jalannya apa tidak, bagaimana penilaian kinerja kita di SD Negeri 20 Muara ini, dan juga teknologi yang sudah digunakan di kelas, pembelajaran apa saja yang sudah dikerjakan di kita. Seperti sudah saya katakan bincang-bincang tadi dengan beberapa mahasiswa di sini, bahwasanya SD Negeri 20 Muara Enim itu sudah melaksanakan pendidikan berbasis IT. Di masing-masing kelas kita sudah menyiapkan Infocus, yang mana Infocus ini kita gunakan dalam pembelajaran kita sehari-hari dengan menggunakan media Canva, Quizizz. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti Bapak Ibu tolong dibantu rekan-rekan kita di depan ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai SD Negeri 20 Muara ini. Mungkin itu saja Pak Budi yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti akan disampaikan oleh perwakilan mahasiswa ini maunya apa, tujuan mereka ini datang ke SD Negeri 20 Muara Enim ini. Jadi bukan sanja-sanja biasa Pak Budi kesini. Walaupun dia adalah teman kita, sahabat kita di SD Negeri 20 Muara Enim dan tidak asing lagi bagi kita. Namun kedatangan dia hari ini sebagai mahasiswa. Ya Bapak Ibu, jadi layani hari ini. Juga Ibu Giani, walaupun dia ini adalah guru kita, hari ini dia merupakan tamu bagi kita. Oke, jadi silakan Bapak Ibu boleh dikulik lebih dalam, tanya lebih banyak ke kami. Apapun yang bisa kami bantu akan kami bantu. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 20 Muara Enim yang saya hormati, teman-teman dari tenaga pendidik maupun pendidik SD Negeri 20 Muara Enim yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja Bu Rika, saya beserta rombongan mahasiswa ini mohon maaf. Tentu saja kehadiran kami ke sini mungkin berpengaruh terhadap pembelajaran hari ini. Namun kami yakin bahwa kehadiran kami di sini adalah memberikan nilai positif juga untuk SD Negeri 20 Muara Enim maupun kami sendiri.
terutama juga dalam hal teknologi kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kami kesini dalam rangka tugas kami dalam jurusan Magister Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu untuk dalam rangka observasi kinerja tenaga pendidik SD Negeri 20. Ini kami pilih karena SD 20 Morenim saya mengikuti langsung dengan teman-teman itu memiliki kelebihan dalam hal IT, dalam hal inovasi pembelajaran, dalam hal komunitas belajar. Untuk itu hari ini mungkin di antara Bapak Ibu guru nanti siapa yang kami wawancarai, kami mohon bantuan untuk diberikan penjelasan yang detail. Kami kesini mencoba juga untuk membangkitkan, memotivasi untuk sekolah-sekolah lain. SD 20 kemarin melakukan simple progress study, ya. Simple progress study, Foundation Education Kabupaten Morenim. Setuju Bu itu? Nah, jadi saya sekarang kan kembali ke daerah Bu, ya, kembali ke daerah. Yang dicontoh, jangan mikirkan SD 20 Morenim, ya seperti itu ya. Dia sudah gini, enggak. Kita belajar dari progres-progres yang sudah dilaksanakan. Bu Rita kesini apa yang dilakukan dulu pertama kali, hingga sekarang menjadi punya tim yang solid, ya. Baik yang senior maupun junior berkolaborasi dalam pembelajaran. Ya, ini mungkin Bapak Ibu yang di dalam sini tidak sadar ya, bahwa kami di luar itu mengintip, mencontoh. Ya, saya di Gunung Megang sama, hampir 4 tahun juga. Saya merasakan di sini juga proses. Ya, dulu tidak seperti ini. Ya, dulu tidak seperti ini. Mungkin dulu karena banyak senior ya. Sekarang IT-nya maju, kolaborasi dan dibuat tim oleh kepala sekolah sehingga maju sampai sekarang ini. Saya selalu mengikuti lewat medsos, ya, medsos. Itu tidak bisa dibohongi. Apa yang dilakukan hari ini, Bu Eva mau lari kemana saya pantau, ya. Bu Minar apa dilakukan bisa kita pantau. Baik, itu sebagai mukadimah aja pada pertemuan ini, dan saya juga wajib memperkenalkan teman-teman saya sebentar aja. Nanti kalau nggak kenal nanti bingung ini dari mana ya. Yang pertama itu Ibu Giani SPD, guru SD 20 Morenim tidak asing lagi. Silakan Bu Giani. Bu Giani adalah generasi milenial SD Negeri 20 Morenim. Tepuk tangan untuk Bu Giani. Karena Bu Giani lah lahir dari SD 20 Morenim. Dan saya gurunya. Dan sekarang dia jadi anggap aja penggerak kita, mentor saya juga. Ya. Kita harus kasih upload juga untuk Bu Giani. Kemudian yang berikutnya Bu Nur Istiqomah, Eskom SMK Negeri 1 Morenim. Nah, Ibu ini masih cantik, ya. Tapi agak bawel kalau sama saya marahi terus, ya. Kebetulan saya ketua kelas juga di kelas, ya. Kemudian Ibu Era Sari SPD SMP Negeri 3 Semendo Darat Laut. Nah, yang aja di SMP ya. Nah, cewek galuh kelompok saya ini ya. Saya yang paling ganteng makanya. Sebelah ada satu lagi terlambat, nanti mungkin gabung foto karena beliau lagi ya, anak buahnya ada kegiatan. Ibu Rukia SPD, Kepala SD Negeri 1 Gunung Megang. Dan tidak kalah cantik juga dan energik Ibu Ice Indah Saputri SPD, mengajar di SMP Negeri 2 Gunung Megang. Tapi orang Morenim Bu? Iya Morenim. Nah, jadi saya sebagai yang senior diberi motivasi oleh yang muda. Dan saya orangnya seperti Bu Rita dulu. Saya masih ada waktu, saya nggak mau ketinggalan aja. Ya, kalau ilmu mungkin sedikit nambah, tapi wawasan kita insya Allah bisa kita bagi untuk minimal untuk lingkup saya sendiri dulu, SD 19 Gunung Megang. Dan terakhir, sekali lagi saya motivasi juga untuk teman-teman yang SD 20 Morenim yang 80% masih muda Bu ya. Ikuti jejak kepala sekolahnya. Nah, jangan berpikir nanti S2 untuk apa. Ya, S2 dengan S1 bedanya ada cara berpikir. S1 dengan SMA adalah bedanya menyelesaikan masalah, memecahkan masalah. Jadi kalau S2 itu
kalau di skripsi, tesis, kalau skripsi itu memecahkan masalah, kalau S2 katanya, saya baru mau coba, itu mengembangkan dari permasalahan itu. Ya, jadi lebih fokus pada bagaimana nyari solusi, alternatif. Ya, saya juga belajar dari Bu Rita, karena Bu Rita S2-nya udah duluan. Ya, itu saya harapkan tahun depan ada teman-teman dari SD20 Morenim, baik yang sudah P3K maupun yang sudah ASN, silahkan, karena suatu saat nanti kita butuh. Ya, persiapan saya bahkan S2 untuk pensiun. Ya, Bu Fitri jangan ketahui saya, Mbak Budila tua S2. Karena sekarang inilah saya baru sempat untuk S2. Dulu jangankan cari S2, S3 aja susah dulu. Ya, susah. Jadi S1 sudah saya melalui proses dari D2, S1 dan insya Allah S2. Dan mohon doanya juga Bu Rita. Kami ada kakak kelas saya dari SD20 Pak Ambrang. Kemarin sudah ujian TOEFL itu dibatasi 3 kali ya. 1 kali berangkat orang 18 yang lulus 1. Ya, case. Ya, kita kasih semangat juga itu case ya, hamil tua itu. Hamil tua, mungkin ada pertimbangan dan kita nanti, nah mungkin lah saya ibu ini saya sodorkan ke sana, Bu, kawan aku ini hamil semua, makanya kita hamil semua. Nah, sudah. Nanti di-cut ya. Oke. Dan terakhir Bu Rita, sekali lagi terima kasih. Sudah jam 11 kurang seperempat. Rencana kami jam 11 nanti katanya Bu Rita mau ngajak makan siang bersama. Ya. Di sini ya. Oke. Sekali lagi saya mohon doanya support ya. Meskipun kami yang dari kelas kami orang 18, saya yang dituakan, senior ada 3. Kepala SD 1 Pangangenim, Eva Yawani, Kepala SD 1 Gunung Mega, dan yang paling muda Kepala SD 19 Gunung Mega. Ya, kita ada 3-4 orang yang lanang yang ganteng-ganteng, Pak Yawani, Pak Yoko, SMA 1 Lampung Kidul, Pak Yoko, dan Pak Ari murid kita juga, ya, ngajar di SMK 1 Morenim, 1 sekolah dengan Ibu SD, tapi dia beda kelompok. Ya, itu jadi alumnus SD20 Morenim, alhamdulillah saya lihat ya banyak yang kita minta bantuan, benar nggak Bu? Nah, dan kita yang sudah senior ini hanya memegang cambuk, ayo, termasuk maaf baju yang kita pakai ini, tahu-tahu bagaimana Pak Ketua kelas, majulah, meskipun yang sepertiga nggak setuju Pak Iman. Termasuk saya nggak setuju terjadi. Katanya bajunya terlalu cocok untuk saya. Kulit saya putih, bajunya ini. Tapi ketua kelas itu harus bijaksana. Ya, apapun keputusan orang banyak dukung yang positif. Jangan lihat bajunya, Bu Mega. Lihat orangnya dan semangatnya. Jangan lihat dompetnya juga, repot nanti. Ya. Dan percayalah bahwa rezeki itu akan mengalir kalau kita mau berusaha. Kalau S2 berpikir uang banyak, sudah nggak akan jalan. Jalani aja. Ya, benar nggak Berita? Tepat waktu 2 tahun. Saya sudah 2017 sudah diajak Berita. Ya, tapi waktu itu saya jalannya masih terseok-seok. Sekarang agak tegak. Sekarang agak tegak. Oke ya Bu ya. Ada tambahan dari teman-teman? Cukup? Bu itu? Bu Esti, Bu Era, kan jauh-jauh dari Sumedang kalau nggak ngomong nanti nyalakan aku mulu menang. Dikuasai oleh ketua kelas saja, bukan ketua geng. Terima kasih Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kami bisa lulus tepat waktu akhir tahun ini, dan kita doakan kelompok Pak Ambrang juga bisa bulan Juli bisa wisuda. Kami untuk semester 3 masih harus kejar proposal dan tugas-tugas. Rupanya tidak bisa kita manipulasi Bapak Ibu. Aku kira datang jadilah. Ya, pening ngomong tugas, apalagi statistik segala macam Bu. Pajak apa jumlah terdapat bagi ya Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rita. Selamat pagi. Kami dari
mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Bengkulu ingin mewawancarai Bu Rita selaku Kepala SD Negeri 20 Muara Enim dalam rangka tugas observasi mata kuliah teknologi kinerja. Begitu datang, kami sudah keliling di lokasi SD Negeri 20 Muara Enim, dan selanjutnya kami ingin tahu lebih banyak beserta teman-teman ini program-program SD Negeri 20 Muara Enim. Apa saja program-program unggulan dari SD Negeri 20 Muara Enim tahun ini yang Ibu pimpin? Terima kasih Pak Budi atas waktunya rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Bengkulu ya atas kehadiran di SD ini. Pak Budi dan Bapak Ibu semuanya, bahwasannya SD Negeri 20 Muara Enim ini adalah sekolah kegiatan menuju mandiri Pak Budi, dan juga sekolah penggerak angkatan 3. Bersyukur alhamdulillah tentunya dengan 2 titel SD Negeri 20 Muara Enim tentunya kami mempunyai program-program unggulan, yaitu kami punya jumlah kelinci, terus kami juga punya duta dokter kecil, kami juga punya wahana literasi, ekstrakurikuler kami berbagai macam, ada pramuka, ada yang diasuh juga oleh Diani ya, BIPA, terus juga kami ada seni, olahraga juga termasuk kami ada juga ekstrakurikuler yang ikut sebagian ke tempat Pak Budi ya di badminton. Nah selain itu juga kami punya komunitas belajar, itu adalah unggulan dari kami, komunitas belajar yang komunitas belajar ini memang sudah terdaftar di PMN, dan kami ini untuk komunitas belajar ini bukan hanya sekedar ada nama Bu, memang komunitas belajar ini nanti memang jalan, di mana di komunitas belajar ini setiap guru-guru yang sudah mendapat ilmu baru dari luar wajib untuk menyampaikan di sedangkan guru di sini. Juga kami selain itu yang saya sebutkan tadi, kami juga ada inovasi pembelajaran. Nah di inovasi pembelajaran ini kami punya pembelajaran itu kami berbasis IT. Nah nanti mungkin akan diceritakan lebih lanjut ya. Ini untuk sekedar bahwasannya yang ada di SD Negeri 20 itu adalah program unggulannya Pak Budi. Oke Bu, kami tertarik 2 event yang terakhir ya. Bolehkah Ibu jelaskan program? Oh ya, berarti masalah ini ya, komunitas belajar dan inovasi pembelajaran ya. Seperti saya sebutkan di awal tadi Bu, bahwa komunitas belajar kami itu kami bentuk jauh sebelum kami ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Karena kami ini, syukur alhamdulillah di sekolah kami ini ada banyak guru penggeraknya. Nah dari sinilah kami mulai bergerak kemarin Pak di awal itu. Memang kami itu sebenarnya sudah ada, tapi belum teradministrasi, ya, belum mendapatkan di PMM. Sebenarnya komunitas belajar itu kami itu sudah jalan Pak Budi. Setiap ada mereka pelatihan kemana-mana, mereka harus bawa oleh-oleh ya, untuk guru-guru di sini. Syukur alhamdulillah juga kami itu yang karena saya sebutkan seperti di awal bahwasanya ada guru penggerak ini, mereka kan dengan berbagai letak karyanya, hasil dari mereka belajar letak karya itu mereka impaskan rekan-rekan guru di sini. Karena prinsip saya Bu, jangan beres-beres di rumah orang dulu ya, yang utamanya adalah beres-beres di rumah sendiri. Ya, mengapa saya katakan begitu? Ketika sebelum mereka menyampaikan ke dunia luar, artinya teman-teman sesama guru SD 20 Muara Enim ini dulu, yang rekan-rekan guru alhamdulillah semuanya sering ditunjuk pelatihan baik dari Dinas maupun dari instansi lain ya. Seperti kemarin ada yang keluar, kalau sekarang itu Pak Brang ya dulu ya, kan sekarang sudah menjadi pengawas, itu adalah alumni kita dari SD 20 Muara Enim, Pak Iman, terus juga Ibu Fitri, semuanya sudah sering menjadi narasumber. Kebenaran saya ini Ketua K3S Pak Budi, Ketua K3S yang mengetuai seluruh kepala sekolah sekecamatan Muara Enim. Jadi ketika kami mendapat ilmu, kami itu terbiasa bukan hanya saja berbagi di lingkup kami saja Bu, tapi juga kami berbagi ke luar. Dari Bu Era, Ya,
Untuk guru yang mengikuti BIMTEK itu apa ada kriterianya tuh? Kalau untuk guru-guru yang mengikuti BIMTEK saya tidak ada kriteria, semua berhak, semua sama di mata saya. Jadi Iya. mereka seluruh guru SD Negeri 20 Moran ini berhak mengembangkan diri, dan saya memberi kesempatan yang sama. Iya. Jadi saya tidak pilih kasih, oh ini karena dekat dengan saya atau karena ini guru kelas tinggi. Saya tidak memberikan ruang dan waktu yang seluas-luasnya kepada seluruh guru saya untuk berkembang. Jadi mereka mau siapapun itu, guru baru diangkat di sini, tetap saya perlakukan yang sama selagi tidak meninggalkan beban tugas utama dia mengajar di kelas seperti itu. Terus kalau selain BIMTEK, apalagi untuk mengembangkan kualitas dari guru-guru di sini? Seperti itu ya. Iya. Kalau BIMTEK, workshop, seringnya Iya. mereka juga sering berkembang dengan sendirinya, ikut pelatihan mandiri di PMR seperti itu. Sering juga mereka ikut pelatihan magang secara online. Jadi mereka ini memang, saya ini beruntung. Ini adalah harta saya ya, Iya. aset saya sebagai selaku kepala sekolah. Seluruh dewan guru di sini itu mau berkembang dan mau berubah ke arah yang lebih bagus. Dan mereka juga tanpa diminta juga bersedia untuk berbagi praktek baik. Jadi walaupun misalnya saya ada tugas lain, misalnya saya sering juga ada pelatihan, mereka tetap menyampaikan apa-apa yang sudah mereka dapat ke rekan-rekan guru di sini. Baik. Wah, menarik Richard? sekali ya Bu kegiatan komunitas belajar di SD Negeri 20 Moran ini. Apakah ada inovasi pembelajaran yang bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, kami itu berkembangnya seperti saya tadi katakan di awal, bahwanya bukan sekedar simbol di komunitas belajar saya tadi, itu diketuai oleh Pak Iman ya, Pak Iman Hidayat yang menjadi penggeraknya, juga Ibu Giani sebagai wakilnya. Ya, jadi komunitas belajar ini disitulah tempat kami sharing, belajar. Tadi seperti ditanyakan tadi, bagaimana pengembangan inovasi pembelajaran. Kami itu sekarang ini selaras dengan program sekolah penggerak. Memang kami kemarin kami ambil dari rapor pendidikan ya sekarang, bahwasanya kami itu kemarin itu lemahnya di media pembelajaran di awal. Jadi di semester 1 program kami sebagai sekolah penggerak adalah menggunakan media, dan kami menggunakan media Canva. Alhamdulillah syukur setiap kelas sekarang Pak Budi kami itu sudah ada infokusnya. Jadi guru-guru tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan IT-nya. Dan ini dimotori oleh Ibu Giani. Ya benar, ini HSP 20. Benar-benar Ya. menarik. Jadi seluruh guru itu kemarin fasilitator datang ke sini melihat mereka lagi mengajar dengan menggunakan media Canva. Jadi setiap tingkatan, mau dia guru senior, mau junior, mau kelas 1, mau kelas 6, semuanya memakai Canva. Dan juga pakai quizzes kemarin. Quizesnya juga ada offline dan online-nya. Pokoknya benar-benar menarik Bu apa yang Ibu sudah sampaikan. Tapi di sini Bu, apakah semua gurunya ini bisa mengikuti program inovasi ini dengan baik Bu? Guru-gurunya ini. Memang Bu ya, kita ini kan di SD 20 tidak memungkiri Pak Budi ya, ada yang senior. Iya, Biasalah kalau yang senior itu biasanya agak dapat sedikit ya Mas Aida. Dan istimewanya di sini itu yang muda-muda, yang pintar IT-nya itu sharing, berbagi. Jadi mereka walaupun yang tadinya tidak bisa sama sekali IT, sudah pintar di sini. Jadi hampir rata-rata memang di sini itu berbasis IT untuk mengajarnya. Walaupun tidak sesering yang junior, yang muda, yang notabene yang pintar IT. Pokoknya sering berbagi kan? Iya, intinya sering berbagi. Di sini itu sering berbagi apapun, dan mereka tuh tidak, biasanya kan di suatu sekolah tidak mengecas sekolah yang lain ya. Biasanya ada saling persaingan Mbak Budi. Kalau di sini persaingan sehat kalau di sini. Pembicaraannya juga pembicaraan bukan positif, saling membangun. Kan kita sudah memakai kurikulum merdeka ya, per fase. Jadi setiap fase itu kami ada 3 kelas, ada 3 rombongan. Jadi setidaknya mereka itu dalam satu fase itu nanti
nanti setelah pembelajaran membahas seperti itu salah satunya. Gimana Bu Dian? Ya baik, jadi Ibu sudah dari paparan Ibu sudah terlihat bahwa memang SD20 ini punya positif sekali Ya. untuk pengembangan kinerja guru. Iya. Tadi Bu Rita sudah sempat menyinggung mengenai menganalisis rapor mutu untuk Ya. kemudian jadi bahan program pengembangan kinerja guru kita. Ya, betul. Bisakah dipaparkan lebih lanjut Bu, apakah ada evaluasi berkalanya terkait dengan program kinerja guru? Iya, betul. Seperti halnya didengung-dengungkan sekarang ya, bahwasanya kita bergerak itu mau tindakan zaman pos dan segala macamnya itu berasal dari rapor mutu. Jadi kita itu mau menyusun RKS, mau menyusun rencana anggaran 4 tahun ke depan, jangka pendek maupun panjang, itu berasal dari rapor mutu. Kebenaran memang seperti saya jelaskan di awal bahwasanya kita memang sejalan dengan program sekolah penggerak. Kita kemarin di rapor mutu itu kita yang menurun kemarin itu memang awalnya di pembelajaran untuk penggunaan media. Makanya di program semester 1 di program sekolah penggerak kita mengangkat media kantor. Itu selesai, sekarang signifikan hasil rapor mutu yang tahun ini 2024. Kita sekarang saya analisa lagi beserta Dewan Guru dan staf kemarin yang perlu ditingkatkan lagi itu adalah strategi dan model pembelajaran. Jadi untuk program sekolah penggerak semester sekarang ini kita peningkatannya itu model dan strategi pembelajaran itu semua berdasarkan dari rapor itu. Jadi kita bergerak sekarang ini intinya apa akar masalahnya, apa yang perlu ditingkatkan, semuanya bermuara dari rapor pendidikan. Alhamdulillah rapor pendidikan tahun ini signifikan naiknya. Alhamdulillah. Kalau untuk penilaian kinerja guru, apakah dilaksanakan secara berkala seperti itu di 20 ini? Kalau untuk penilaian kinerja guru ya tentunya ya, karena tuntutan ya Pak Budia sekarang kan kita kalau dulu per 1 tahun ya untuk penilaian kinerja, sekarang kita per 6 bulan untuk kinerjanya. Dan kita kemarin juga sudah melaksanakan observasi sesuai dengan IPMM. Setiap guru kami observasi dan itu saya tungguin Bu. Mereka mengajar, benar-benar saya tungguin. Bukan berarti saya mencari benar salahnya guru mengajar, namun kita mencari jalan bersama, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang masih kurang, apa yang perlu kita pertahankan. Jadi untuk penilaian kinerja itu ya pasti berkala kayak kita. Itu semua bermuaranya ke peserta didik ya, karena kita ujung-ujungnya peserta didik ya. Mau sekarang apapun yang kita kerjakan semua itu adalah peserta didik ujung-ujungnya. Untuk peserta didik kan? Iya, untuk peningkatan peserta didik. Diharapkan nanti output peserta didik SD dari 20 Morenin itu bagus. Syukur alhamdulillah sekarang ditunggu-tunggu nih di SMP. Output dari SD 20 Morenin. Kenapa? Karena kerja keras kita semua, karena berkat kerja sama tim ya. Tidak ada kepala sekolah yang hebat tanpa dukungan dari tim semuanya. Jadi SD 20 Morenin bisa seperti sekarang ini dengan tim kita yang solid, kerja tim, dan itu saya selalu katakan, saya ini bukan apa-apa tanpa dukungan dari rekan-rekan guru, staf, bahkan dari kantin sekolah, penjaga sekolah. Dan yang istimewanya Pak Budi di sini adalah Pak Budi Banyak. Ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah banyak yang kami dapat dari wawancara ini, dari berita. Kami selaku tim dari mahasiswa Universitas Bengkulu untuk Magister Teknologi Pendidikan. Selanjutnya sekali lagi terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada kami. Semoga SD20 Morenin ini nanti kita menjadi lebih maju dan menjadi sampel project ya untuk sekolah-sekolah yang lain di Kabupaten Morenin. Amin. Ya, 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 oke. Assalamualaikum. Salam Bu. Pak Iman, Ya. boleh saya bicara sebentar? Boleh. Ngobrol-ngobrol kita ya. Yang mau saya tanyakan di sini,
apa pengembangan kompetensi yang pernah Bapak dapatkan selama berada di SD 20 ini? Jadi kompetensi yang sudah kami laksanakan yaitu kita memanfaatkan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar kita ini kami namain komunitas belajar kerja bersama. Jadi di komunitas ini kita melakukan pengimbasan. Jadi ada 3 program utama kita, kombel kita, komunitas belajar kita. Yang pertama yaitu kita namai dengan pesan HP. Pesan HP itu pengimbasan hasil pelatihan. Jadi guru-guru SD Negeri 20 Muara Enim yang ikut pelatihan di luar nanti pulangnya wajib untuk mengimbaskan hasil pelatihan mereka. Jadi kita wadahi melalui kombel tersebut. Nah yang kedua yaitu pesan orang. Jadi kita guru SD 20 Muara ini melalui kombel juga sering melakukan pengimbasan ke sekolah sekitaran. Yang sering kami lakukan yaitu melalui KKG, melalui K3S. Kami memanfaatkan wadah itu untuk berbagi melalui kombel kami. Nah di tahun 2024 ini juga kita sudah melakukan 4 kali pengimbasan. Dua di pengimbasan tentang kinerja di KKG dan di sekolah kami juga sudah. Nah yang ketiga yaitu ini kegiatan rutin kita, jadi kami namain dengan kabar baru, kegiatan belajar di hari Sabtu. Apa itu kegiatan? Kegiatannya kita guru SD Negeri 20 Muara ini melakukan kegiatan setelah anak pulang sekolah. Kita berkumpul di ruang guru, kita membahas mengenai proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah ada kendala, dan tujuannya yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran di SD Negeri 20 Muara ini. Penjelasannya cukup jelas, mungkin itu bisa kami contoh dan bisa kami tularkan ke SD-SD yang lain sehingga SD di Muara Enim ini maju semua Pak ya. Oke, sekian, terima kasih Pak ya penjelasannya. Baik, sama-sama Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Izin Ibu, ini dengan Ibu Septa ya? Iya benar. Wah, ini perpustakaan SD-nya ya Bu ya? Iya Bu, ini perpustakaan SD Negeri 20. Menarik ya Bu, ini ada berbagai macam bentuk kreasi anak-anak. Ibu, saya dari mahasiswa. Bu, saya ingin bertanya Bu, sedikit meluangkan waktu Ibu. Di sini pertanyaannya Bu, apa saja aktivitas pengembangan kompetensi yang pernah Ibu dapatkan selama di SD Negeri 20 Muara Enim ini ya Bu? Iya, sejak saya bergabung dan menjadi bagian dari SD Negeri 20 Muara Enim ini, saya mendapatkan banyak ilmu dan wawasan ya, baik dari IHT atau in-house training maupun dari pengimbasan dari teman-teman yang sudah mengikuti BIMTEK atau pelatihan. Dan saya pun sudah pernah mengikuti BIMTEK atau pelatihan, diantaranya yaitu BIMTEK Pendidikan Anti Korupsi dan BIMTEK Mitigasi Bencana untuk Satuan Pendidikan. Berarti Ibu sendiri sudah pernah mengikuti BIMTEK yang tersebut Ibu. Iya, Ya, benar. baik Ibu, terima kasih atas peluangan waktunya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Gimana nih Bu? Ini Bu mau bertanya Oh iya, gimana Bu? Boleh? apa saja kompetensi yang sudah didapat yaitu yang dikembangkan di SD Muara ini. Baik Ibu, ya kompetensi yang sudah dikembangkan di SD Negeri 20 Muara ini khususnya dari diri saya pribadi ya Bu, ya banyak sekali Bu. Setelah saya bergabung di sini luar biasa, SD Negeri 20 Muara ini sangat menginspirasi, aura-aura positif yang berada di sini ini menjadikan kita itu lebih ingin maju Bu. Jadi kita ini alhamdulillah, saya pribadi dari awal saya ini taruhlah dianggap yang senior dituakan, bukan ibarat senior dari keilmuan, tetapi dengan saya bergabung di SD Negeri 20 Muara Enim ini saya tergerak untuk terus maju, untuk terus belajar, untuk lebih memperbaiki diri menjadi yang lebih baik ya, khususnya dari pembelajaran di SD Negeri 20 Muara Enim ini supaya lebih bermakna. Jadi saya tergerak untuk mengikuti guru penggerak ya di angkatan 7 ya. Kemudian saya
ikut dari di sini ada kombel yang aktif Bu, komunitas belajarnya, yaitu di sini ada kejar bersama. Di komunitas itulah saya belajar bersama dengan rekan-rekan sejawat yang berada di SD Negeri 20 Muara Enim ini. Apa saja di situ yang kami belum bisa kami dapatkan, bisa kami pelajari bersama di situ Bu. Kemudian saya juga aktif di KKG Guru Pendidikan Agama Islam. Kebetulan saya adalah guru pembimbing pendidikan agama Islam di SD Negeri 20 Muara Enim ini. Salah satunya kami di sini ada bertiga ya Bu ya. Dari pengembangan yang ada tadi SD Negeri 20 Muara Enim, alhamdulillah bagi diri saya pribadi ini memang luar biasa Bu. Aura-aura positif yang ada berada di sini, kami bersama dengan kepala sekolah yang begitu mensupport kami, dengan dewan guru, rekan sejawat yang begitu mempunyai aura positif yang membuat kami yang berada di sini pengen lebih maju seperti itu, khususnya di pembelajaran yang di SD Negeri 20 Muara Enim. Sepertinya Bu, apa saja yang sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu contohnya? Baik Ibu, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan bisa di sini karena saya di sini bertugas sebagai pembimbing pendidikan agama Islam ya Bu. Ya. Banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan di sini Bu ya. Di sini kami ada Jumat Religi Bu. Di Jumat Religi kami tidak monoton. Jadi setiap satu bulan itu setiap minggunya kami berbeda-beda Bu. Berbeda-beda materi yang kami sampaikan bersama siswa, berkolaborasi dengan sesama guru pendidikan agama Islam dan rekan sejawat yang berada di guru-guru yang ada di SD Negeri 20 Muara Enim ini. Yang pertama, di minggu pertama kami itu ada istighosa Bu. Ya, Yasin yang bersama kami. Kemudian yang petugasnya itu bukan dewan guru tetapi siswa itu sendiri. Ya, siswa yang dilibatkan. Kemudian di minggu kedua kami ada itu muhadoro. Muhadoro itu nanti dai-dai ciliknya itu juga kami di situ para siswa itu sendiri, di mana kami bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Kemudian yang ketiga, di minggu ketiga kami ada sholat duha bersama. Ya. Jadi kemudian di minggu keempat di Jumat Religi itu kami ada ini Bu, bersanji. Bersanji itu bukan belajar bersanji, tetapi belajar bersama mengaji. Untuk tutornya itu tutor sebaya. Jadi anak-anak yang sudah bisa mengaji, yang sudah Al-Quran, nanti kompetensi mengajar mereka itu dikembangkan bagi anak-anak yang masih kompetensinya di bawahnya. Kemudian ada lagi Bu, kami itu ada sujud sahwi namanya Bu. Program sujud sahwi ini satu ayat juz 30 per siswa-siswi per hari. Jadi kami biasakan berkolaborasi dengan para wali kelas. Kami setiap hari anak-anak itu dibiasakan untuk murotal ayat-ayat pendek. Itu namanya sujud sahwi ya. Kemudian ada juga kami itu sholawat duhur namanya Bu. Sholawat duhur itu adalah pengembangan dari pendidikan agama Islam sendiri, yaitu pembiasaan sholat duha dan zuhur. Jadi anak-anak itu dijadwalkan per hari itu, setiap kelas berbeda, nanti ada sholat duha dan zuhurnya nanti. Kemudian petugas juga siswa beda-beda sendiri. Ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu.